Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Heru dulu. Pak Heru, sebagai penutup Pak, apa yang Anda mintakan kepada PPATK dan juga perbankan supaya nasabah yang tidak bersalah tidak ikut dirugikan, Pak? Pertama tentu gunakan teknologi yang modern ya untuk memastikan mana yang rekeningnya itu disalahgunakan untuk mungkin tindak pidana dan lainnya. Kemudian yang kedua tentu kita berharap akan ada pemberitahuan lebih dulu ya pada masyarakat mana rekening yang mau diblokir gitu, mau dijadikan dorman. Ya, mungkin 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 kali kesempatan pemberitahuan kepada mereka gitu ya. Dan kemudian ketiga itu kalau misalnya rekening itu ternyata memang tidak digunakan untuk hal-hal yang tindak pidana atau hal-hal yang mencurigakan, tentunya juga pembukaannya juga harus semudah dan secepat ketika rekening tersebut diblokir. Baik, terima kasih Pak Heru. Semoga tidak ada kejutan lagi ke depannya. Terima kasih Pak Heru. Pak Mufti, apa yang diharapkan untuk melindungi konsumen, Pak? Ya, saya kira memang kita itu tadi bahwa sejak awal kami mengatakan ini tidak boleh ada kebijakan seperti ini kan gitu. Apapun namanya, karena ini tentu berdampak pada kami langsung kan gitu. Artinya konsumen merasa dirugikan cukup banyak, baik perdata, pidana, imaterial, non material dan sebagainya. Dan tentu proses ini masyarakat di tengah masyarakat seperti ini sangat menyakitkan kan gitu. Dan antras terutama tadi dari perbankan kemudian PPATK, kita hentikanlah kegaduhan-kegaduhan ini karena memang mungkin ada manfaatnya dari konteks soal-soal pidana tadi, tapi dalam konteks yang lebih luas tentu ini tidak kita harapkan kan gitu, supaya kita percaya kepada perbankan, kita ingin pertumbuhan kita juga baik dan dampaknya juga banyak sekali kan gitu. Ini transaksi-transaksi ini ekonomi kita, kemudian masyarakat kita, konsumen kita juga kepingin ada kepastian hukum karena masih resah sampai hari ini. Apakah besok saya ke perbankan, oh rekening saya diblokir, oh ternyata tadi juga banyak laporan, dia langsung saya berangkat saya cek ke teman-teman, saya diblokir Pak, saya diblokir Pak. Waduh, gimana ini saya harus menjelaskan kepada, saya tanya ke PPATK kan gitu. Oke, kepastian dan kemudahan kembali terbukanya rekening itu seperti apa sampai saat ini? Ya tentu sudah tidak perlu ada pemblokiran, buka semua kan gitu, karena memang dugaan dari PPATK itu kan memang katanya cuma dapat uang misalnya transaksi seperti katanya itu kan konsumen harus mengurus sendiri Pak pembukaannya itu. Tentu karena yang masih manual kan gitu. Yang elektrik juga ketika kita diblokir juga masih susah kan, kita harus datang ke sana, itu pun jam kerja dan kemudian sangat sulit dan ini perlu waktu, perlu effort, perlu tenaga, perlu dana dan sebagainya, sehingga kami sangat dirugikan kan gitu. Itu yang menjadi, dan mungkin kalau ini masih terus kami akan class action kan gitu. Karena ini tidak main-main kan gitu. Dan kita juga JR kebijakan PPATK ini apakah tadi dengan memblokir 3 bulan dan sebagainya, bahasanya tidak memblokir tapi rakyat pasti menganggap blokir kan gitu. Oke, terima kasih Pak Mufti. Pak Eko, apa yang harus diperbaiki dari tindakan yang baik tujuannya ini? Kita sependapat ya, pemberantasan judol, penyalahgunakan jual beli rekening itu ditangkepin aja, ya kan? Tapi tidak dengan cara seluruhnya diambil yang dormant tadi. Gelondongan. Itu 20% dari total rekening di Indonesia loh. Kan besar banget, 120 juta. Rekening kita kan 600 sekian juta. Itu gede banget loh menurut saya. Jadi untuk menghentikan kegaduhan ini, oke deh, kita sama-sama deh duduk untuk Indonesia yang lebih baik. OJK, PPATK, kalau perlu juga Bank Indonesia untuk memberi rasa trust, itu bikin joint statement. Oke deh, sekarang rekening sudah saya kembalikan ke kitanya. Dan PPATK kembali ke kita. Kita salaman aja deh. Nggak perlu nyala-nyalain. Ya kan itu. Kita kembalikan ke kita undang-undang. Kalau memang ada kejahatan, ada judol di situ, tangkep. Ya kan, lapor aja langsung sikat, ya kan. Tapi ini kan 120 juta banyak banget Pak, ini kan. Dan kita harus mengembalikan trust. Bagaimana kalau bank tidak didatangi oleh nasabah? Itu bahaya. Itu berbahaya. Terima kasih Mas Eko. Bang Natsir, bagaimana jawabannya? Ya, ekses-ekses yang terjadi di tengah masyarakat tentu menjadi perhatian kita ya. Masukan Pak Eko, masukan Pak Mufti, itu menjadi perhatian dan untuk kita perbaiki. Di langkah-langkah selanjutnya. Tapi juga kami dengan rendah hati memohon ya kepada semua elemen anak bangsa bahwa kita masih punya luka ini. Luka sosial yang harus bersama-sama kita perbaiki. Luka judul? Salah satu di antaranya. Gitu. Begitu Bang Leo. Tapi ke depan ada kemungkinan akan ada seperti ini lagi tidak? Kalau memang itu merugikan nasabah, tentu dilakukan. Tapi nanti
masukan Pak Eko kita perhatikan, masukan Pak Mufti kita perhatikan, ya untuk melakukan koordinasi dan seterusnya itu ya harus diperbaiki memang. Komunikasi tapi harus diperbaiki ya? Iya, ya, dengan senang hati kami menerima masukan-masukan yang ada. Baik. Dengan rendah hati kami juga ingin mohon ya bantuan dari semua elemen masyarakat agar itu tadi jangan sampai masyarakat, jangan sampai saudara kita itu rekeningnya digunakan untuk tindak kejahatan. Kita berharap ke depan tidak ada kegaduhan lagi. Semoga rekening yang dorman benar-benar dipilah, bahwa yang memang jahat itu saja yang disikat. Terima kasih para narasumber telah hadir malam ini, dan pemirsa terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita berjumpa kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.